Kejuaraan dunia MotoGP sedang bersiap menghadapi salah satu transformasi terbesar dalam sejarah modernnya. Mulai musim 2027, ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini akan resmi memasuki era baru dengan diperkenalkannya serangkaian regulasi teknis yang radikal. Perubahan paling mencolok adalah pemangkasan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Pengurangan aspek aerodinamis atau aerowings, serta pelarangan total terhadap perangkat pengatur ketinggian motor, ride height devices atau whole shot devices. Langkah revolusioner ini diambil oleh Dorna Sports, FIM, dan MSMA dengan tujuan meningkatkan keselamatan pembalap, menekan biaya pengembangan, serta mengembalikan fokus balapan pada skill murni sang rider di atas lintasan. Namun, transisi menuju tahun 2027 ini secara tidak langsung mengubah dinamika bursa transfer pembalap jauh lebih awal. Saat ini, pabrikan tidak lagi hanya mencari pembalap yang cepat untuk motor 1000 cc saat ini, melainkan berinvestasi pada talenta muda yang dinilai lebih adaptif terhadap karakter motor 850 cc yang diprediksi akan menuntut cornering speed lebih tinggi. Akibatnya ruang bagi pembalap senior semakin menyusut, gelombang regenerasi tak lagi bisa dibendung, dan silly season pun bergerak dengan sangat kejam. Di tengah desakan para talenta muda dari Moto2 dan Moto3, setidaknya ada 5 sosok pembalap senior yang kini posisinya sangat rentan dan berpotensi besar terdepak dari grid MotoGP dalam waktu dekat. Siapa saja mereka? Simak analisis mendalamnya berikut ini. Pembalap pertama yang posisinya paling terancam adalah Franco Morbidelli. Runner-up MotoGP musim 2020 ini sempat dinilai telah menyelamatkan karirnya saat tergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Mengendarai Ducati Desmos Adici seharusnya menjadi berkah, mengingat motor ini adalah yang paling dominan di grid saat ini. Namun performa Morbidelli yang cenderung fluktuatif membuatnya berada di posisi sulit. Kondisi Frankie semakin tersudut akibat intervensi langsung dari Ducati Course. Untuk musim depan, slot di VR46 Racing Team sudah dipastikan terkunci satu tempat oleh talenta muda asal Spanyol Fermín Aldeguer yang dikontrak langsung oleh pabrikan Burgo Panigale. Sementara itu, Valentino Rossi selaku pemilik tim dikabarkan tetap ingin mempertahankan identitas Italia di kubunya. Rossi condong untuk merekrut atau mempromosikan pembalap muda berpaspor Italia lainnya yang tampil impresif di kelas semenjana. Ironisnya, situasi ini bisa membuat Morbidelli, yang notabene merupakan murid angkatan pertama VR46 Riders Academy, terdepak dari tim yang baru dibelanya tersebut. Jika tidak mampu menunjukkan lonjakan performa yang konsisten dalam sisa musim ini, pintu keluar dari MotoGP tampaknya akan terbuka lebar bagi Morbidelli. Beralih ke kubu Pramac Racing yang kini telah bertransisi menjadi tim satelit Yamaha. Posisi Jack Miller juga sedang berada di ujung tanduk. Pembalap asal Australia ini didatangkan ke proyek baru Yamaha Pramac dengan harapan pengalamannya yang kaya. Pernah menunggangi Honda, Ducati, dan KTM bisa mempercepat pengembangan motor YZR M1. Sayangnya, realitas di lintasan berkata lain. Rider berusia 32 tahun ini tampak sangat kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaik dari motor bermesin V4 milik Yamaha tersebut. Alih-alih menyumbang poin krusial atau bertarung di 10 besar, Miller lebih sering mencatatkan hasil negatif, mengalami crash atau tercacar di barisan belakang akibat kendala degradasi ban yang menjadi kelemahannya sejak dulu. Bagi Yamaha, mempertahankan pembalap senior dengan gaji yang relatif tinggi, namun minim hasil tentu bukan strategi investasi yang baik. Pabrikan Garputala diprediksi kuat akan menyudahi kerjasama dengan Miller untuk musim depan. Manajemen Yamaha dipastikan akan lebih memilih untuk mempromosikan pembalap muda bertalenta dari Moto2 demi membangun proyek jangka panjang menyongsong era 850 cc. Maverick Viñales selalu dikenal sebagai salah satu pembalap dengan talenta alami terbesar di MotoGP. Namun, pembalap berjuluk Top Gun atau Batmav ini kembali terjebak dalam masalah klasik yang berulang dalam karirnya, konflik internal dan stabilitas emosional. Saat ini Viñales tengah memicu ketegangan serius dengan KTM yang merupakan induk dari tim satelit tempatnya bernaung, Tech3. Secara belak-belakan di depan media, Viñales mengkritik performa motor RC16 dan menuding pabrikan asal Austria tersebut sebagai penyebab utama kegagalannya bersinar. Sikap Viñales yang kerap melempar kesalahan kepada tim ini tentu menjadi rapor merah yang fatal. Manajemen KTM dikenal memiliki standar disiplin yang sangat ketat dan tidak mentolerir pembalap yang merusak keharmonisan tim melalui public relation yang buruk. Ocehan kontroversial tersebut memberi indikasi kuat bahwa Viñales bakal didepak pada akhir musim.
Masalahnya bagi Viñales tidak berhenti di situ. Reputasinya sebagai pembalap yang gemar mengkritik internal secara terbuka membuat pabrikan lain seperti Aprilia, Honda, bahkan tim-tim satelit berpikir 2 kali untuk menampungnya. Tanpa adanya tim yang mau mengambil resiko, karir Viñales di MotoGP terancam tamat. Kisah Alex Rins di MotoGP sebenarnya tergolong cukup tragis. Pembalap asal Spanyol ini memiliki gaya balap yang halus dan dikenal sangat andal dalam mengelola ban. Keputusannya untuk pindah ke Monster Energy Yamaha awalnya dipandang sebagai langkah besar, terutama setelah ia sempat mencatatkan kemenangan historis bagi LCR Honda di GP Austin, meski mengendarai motor yang kompetitivitasnya rendah. Namun, kebersamaan Rins dengan Yamaha Motor Racing dipastikan tidak berlangsung setelah pabrikan secara resmi memutuskan untuk melepasnya. Performa Rins yang kerap diganggu oleh cedera kambuhan serta kesulitan beradaptasi dengan karakter YZR M1 yang kaku disinyalir menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja ini. Hingga saat ini, belum ada satupun tim atau pabrikan di paddock MotoGP yang menyatakan minatnya secara serius untuk merekrut pembalap bernomor motor 42 ini. Mengingat slot pembalap yang semakin terbatas dan mahal, opsi realistis bagi Rins adalah hengkang dari ajang Grand Prix. Pengamat meyakini bahwa Rins akan mengikuti jejak mantan pembalap MotoGP lainnya untuk menyeberang ke ajang World Superbike, di mana ia bisa menjadi komoditas panas bagi tim pabrikan di sana. Pembalap senior kelima yang nasibnya berada di jurang ketidakpastian adalah Luca Marini. Keputusan adik tiri Valentino Rossi ini untuk meninggalkan tim mapan barisan depan demi bergabung dengan Repsol Honda atau HRC awalnya dipuji sebagai langkah berani seorang pembalap yang ingin keluar dari bayang-bayang sang kakak. Marini diproyeksikan sebagai pembalap analitis yang mampu memberikan masukan teknis berharga untuk membangkitkan proyek RC213V yang sedang terpuruk. Namun realitas di atas lintasan jauh lebih kejam. Motor Honda terbukti masih sangat sulit dikendalikan dan tertinggal jauh di belakang pabrikan Eropa. Marini terus-menerus finish di posisi buncit dan kesulitan untuk sekedar meraih poin reguler. Meskipun masukan datanya dihargai oleh para insinyur HRC, manajemen papan atas Honda Racing Corporation dilaporkan mulai kehilangan kesabaran dan membutuhkan penyegaran total untuk memutus tren negatif. Masa depan pria asal Italia ini pun menjadi sangat abu-abu. Peluang untuk kembali ke tim lamanya, VR46 sudah tertutup rapat karena dinamika internal tim tersebut. Jika HRC benar-benar memutus kontraknya, Marini tampaknya harus mulai melirik karir di luar MotoGP, baik sebagai pembalap penguji atau test rider, atau pindah ke kejuaraan balap motor lain. Pergeseran peta kekuatan dan regulasi baru 2027 telah menciptakan efek domino yang luar biasa di grid MotoGP. Kelima pembalap tersebut adalah bukti nyata bahwa nama besar dan pengalaman bertahun-tahun tidak lagi menjadi jaminan aman di kelas para raja. Ketika motor bertransformasi menjadi lebih ringkas dan menuntut gaya baru, pabrikan lebih memilih bertaruh pada darah muda yang lapar akan kemenangan dan bebas dari kebiasaan lama motor 1000 cc. Bagi para penggemar, hilangnya para pembalap senior ini mungkin akan terasa emosional. Namun bagi MotoGP, ini adalah hukum alam yang tidak terhindarkan demi menyambut fajar baru di tahun 2027.